Assalamualaikum teman-teman, nama saya Risyando Ramdan Fandi, mata kuliah Karakter Keislaman, Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan bagaimana cara membersihkannya. Macam-macam najis terbagi menjadi 4, yaitu najis mukhafafah, mutawasito, ainiyah, dan najis mughalladah. Berikut penjelasan dari 4 najis tersebut. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis ringan. Cara membersihkannya dengan cara menggunakan air pada bagian yang terkena najis, seperti contoh air pipis pada bayi laki-laki yang masih minum ASI atau belum makan. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis sedang. Najis ini berasal dari kubul dan dubur, baik manusia maupun hewan, kecuali bangkai, tulang, air mani, bangkai belalang, dan ikan. Cara membersihkannya cukup mudah dengan menggunakan air bersih pada tempat yang terkena najis. Najis ini terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Selanjutnya yang ketiga yaitu najis ainiyah. Najis ini ialah najis yang terlihat oleh kasat mata atau berwujud, baik bentuk rupanya maupun dari baunya, seperti darah, kotoran, dan pipis. Kemudian yang terakhir yaitu najis mughalladah. Najis ini merupakan najis berat. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh menggunakan air suci 7 kali, dan 1 diantaranya dengan tanah dicampur dengan air. Contohnya, yakni pada bekas jilatan anjing atau babi. Macam-macam air dalam toharoh. Dalam konteks bersuci atau toharoh ini, air yang dianggap sah untuk mensucikan diri ini adalah air hujan, air sungai atau air yang mengalir, air laut, air embun, air sumur, air sumber atau air mata air, dan air es atau air salju. Ketujuh air itu termasuk kriteria air asli atau air yang suci, dikarenakan semuanya bersumber asli, baik itu dari langit ataupun dari tanah. Kemudian yaitu hadas kecil dan cara membersihkannya. Hadas kecil yaitu kotoran najis yang dikeluarkan manusia, yang mana bila si orang tersebut hendak sholat atau membaca Al-Quran harus bersuci dulu dengan cara berwudu atau tayamum. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pipis. Cara membersihkannya dengan cara membilas kedua tangan dengan menggunakan air dan sabun secukupnya, agar terhindar dari najis-najis yang masih menempel di kedua tangan itu. Yang kedua, buang air besar. Juga membersihkannya dengan menggunakan air dan sabun secukupnya. Yang ketiga adalah kentut. Kemudian, hadas besar dan cara membersihkannya. Hadas besar yaitu keadaan khusus seseorang yang mana bila dia akan sholat atau membaca Al-Quran harus bersuci dengan cara mandi. Berikut contoh dan cara membersihkannya. Yang pertama, haid adalah kondisi khusus yang terjadi pada tubuh perempuan yang mengeluarkan darah dari lubang kemaluannya. Darah ini setiap bulan keluar. Ada yang mengalami masa haid selama 3, 5, atau 7 hari. Cara membersihkannya dengan cara harus mandi junub. Setelah selesai mandi junub, dia berpakaian lengkap, kemudian lanjut berwudu untuk melakukan sholat di waktu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu nifas. Nifas adalah kondisi ketika seseorang perempuan selesai melahirkan, baik itu bayinya lahir hidup atau bayinya lahir mati alias keguguran. Ketika nifas seseorang perempuan tidak wajib sholat atau cuti sholat, yang masa cutinya adalah 40 hari. Selama nifas juga dilarang bersetubuh. Apabila masa nifas 40 hari sudah lewat, maka perempuan tersebut wajib mandi junub untuk bersuci, kemudian dilanjutkan dengan berwudu sebelum melakukan sholat. Kemudian yang ketiga yaitu keluar mani, adalah keadaan yang dialami seorang lelaki atau perempuan yang mana keluar cairan khusus dari lubang kemaluannya yang disebut mani. Cairan ini beda dengan air pipis. Keluarnya mani biasa terjadi karena ada rangsangan seksual, baik itu bersetubuh maupun tidak bersetubuh. Saat keluar mani, seseorang dihukumi batal wudu, tidak boleh langsung sholat tanpa bersuci dengan mandi junub. Kemudian berpakaian lengkap. Setelah selesai mandi junub, dilanjutkan berwudu untuk sholat. Kemudian tata cara berwudu yang baik dan benar.
Wudhu itu artinya adalah bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikannya. Sebelum mengerjakan sholat, kita semua diwajibkan untuk melakukan berwudhu terlebih dahulu, karena berwudhu adalah salah satu di antara syarat sah sholat. Syarat wudhu yang pertama beragama Islam, yang kedua memayis, yaitu orang yang sudah mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga tidak hadas besar, keempat menggunakan air yang suci untuk mensucikan, yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian rukun wudhu, yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala atau dahi, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib mengerjakan secara berurutan. Berikut contoh cara berwudhu. Membaca niat, yaitu nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Berikut adalah cara melaksanakan wudhu dengan cara bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan sampai 3 kali, kemudian kumur-kumur, lalu basuhi hidung 3 kali, lalu basuhi muka 3 kali, lalu kedua tangan sampai sikut 3 kali, lalu membasahi dahi 3 kali, membasuhi kuping 3 kali, lalu membasuhi telapak kaki sampai ke mata kaki 3 kali. Kemudian syarat sholat fardu. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu Islam, balik, dan berakal. Lalu syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan sholat agar sholatnya menjadi sah. Syarat-syaratnya ada 8, yaitu yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua suci dari najis, baik pakaiannya, badannya maupun tempat sholatnya. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima memasuki waktu sholat. Yang keenam mengetahui fardunya sholat. Yang ketujuh tidak boleh mengitikotkan fardunya sholat menjadi sunnah. Yang kedelapan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian berikut contoh salat fardu. Yang pertama membaca niat, dan yang kedua berdiri jika mampu. Kemudian takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, lalu membaca doa iftitah. Lalu membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian membaca surat-surat pendek. Selanjutnya ruku dengan mengucapkan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya i'tidal atau bangkit dari ruku dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya sujud dengan cara menurunkan badan dengan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian sujud lagi dengan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu yang terakhir duduk tahiyat terakhir dengan berkata at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Kemudian salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian sunnah salat fardu itu ada 3. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua, meletakkan tangan di atas tangan kiri atau dada atau di bawah dada dan di atas pusar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Lalu hal-hal yang membatalkan salat fardu. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berbicara dengan sengaja, bukan untuk kepentingan pelaksanaan sholat. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang keempat, banyak melakukan gerakan. Berikut merupakan contoh foto salat tarawih berjamaah di rumah masing-masing. Kemudian syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Berikut syarat-syarat puasa. Yang pertama, Islam. Orang non-muslim tidak wajib berpuasa karena puasa itu cabang keimanan. Yang kedua itu taklif. Taklif itu yaitu bila orang Islam itu telah balik dan berakal. Kemudian yang ketiga, tidak ada uzur yang mencegah dilakukannya puasa atau yang membolehkan berbuka. Kemudian rukun-rukun puasa. Rukun puasa yang pokok itu ada 2. Yang pertama, niat berpuasa, dan yang kedua, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Lalu jika puasanya adalah puasa Ramadan, maka niatnya dipersyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tabyid, yaitu melakukan niat di waktu malam hari sebelum fajar. Yang kedua, takyid, yakni menentukan puasa apa yang dikerjakan. Yang ketiga yaitu tikrar, yaitu mengulang niat setiap malam sebelum fajar untuk melakukan puasa esok hari. Berikut sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, menyegarkan berbuka. Kemudian hendaklah berbuka dengan kurma atau dengan yang manis. Kalau tidak ada, maka boleh dengan yang air. Kemudian makan sahur, terus mengakhirkan sahur, meninggalkan perkataan kotor, mandi janabah sebelum fajar, membaca doa ketika berbuka, banyak bersedekah, membaca dan mempelajari Al-Quran, serta beriktikaf di masjid. Kemudian contoh hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan benda terlihat mata ke lubang normal yang tembus perut dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kemudian bersetubuh dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja atau istimta, haid dan nifas, dan yang terakhir gila dan murtad. Kemudian bacaan wirid sesudah sholat. Yang pertama, membaca istighfar dulu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajinir minan nar. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam fahayyina rabbana bisalam wa adilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan dengan doa kedua orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Lalu doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma 3 kali. Lalu doa sesudah salat fardu. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu membaca surat ayat kursi, Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian penjelasan tentang zakat, infak, dan sedekah. Yang
Yang pertama itu zakat. Zakat adalah jumlah harga tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau fakir miskin dan sebagainya. Zakat terdiri dari dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian infak. Kata infak bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta, baik untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Semua termasuk ke dalam istilah infak. Kemudian yang terakhir itu sedekah. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut foto zakat yang sudah diberikan. Gambar tersebut merupakan zakat mal yang berupa beras. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.